Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Izin sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu desain dan implementasi berbasis IoT alat pemeriksa temperatur suhu otomatis. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Feber Febriansah, Galuh Abada, Aji Priangga, dan Medi Dwi Kurniawan yang sedang melaksanakan program modul Nusantara. Mungkin langsung saja pada yang pertama, identitas mitra kami berada di CV Chandra Perdana Abadi yang berletak di Hanura, Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Dan berikut merupakan bukti hasil observasi kami yang terdiri dari beberapa foto. Yang pertama, foto keadaan tambak udang. Yang kedua, foto udang yang telah dipanen. Dan yang ketiga, foto dokumentasi penyerahan surat mitra. Latar belakang masalah dari kelompok kami, yaitu yang pertama suhu yang kurang optimal dan manajemen kolam udang. Pada kasus yang pertama, suhu yang optimal di mana udang dapat tumbuh secara sehat dan tidak mati apabila suhu di atas derajat tertentu. Dan yang kedua, manajemen kolam udang sendiri merupakan bagaimana pegawai ataupun pekerja di CV Teluk Pandan memanajemen keadaan kolam baik dari suhu, air, dan pakan udang tersendiri. Berikut merupakan floor chart cara kerja dari sistem kami, yaitu yang pertama membaca sensor DS18B20 atau merupakan sensor yang memeriksa suhu air. Dan yang kedua yaitu memeriksa koneksi internet apakah dapat terhubung dengan baik. Lalu secara otomatis sensor akan membaca periksa batas suhu yang kemudian akan dibaca apabila suhu normal terdapat pada 28 sampai 30 derajat Celcius dan tidak normal kurang dari atau lebih dari 25 sampai 34 derajat Celcius. Di mana pada keadaan tidak normal maka akan memberikan warning terhadap LCD LED dan web dan menghimbau agar pekerja dapat mengisi kolam dan memberikan kapur secara teratur. Slide yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aji Priangga. Solusi di sini implementasi sensor DS18B20 untuk memantau suhu di tambak udang. Solusi kami terapkan untuk memantau suhu air di dalam tambak udang menggunakan SP32 LCD dan sensor lainnya. Diimplementasikan melalui sistem monitoring yang sederhana, mudah dipahami dengan pengguna. Pertambakan udang dapat memantau suhu air tambak mereka secara real time dan mengambil tindakan yang perlu jika suhu air berada di luar kaisar yang diinginkan. Solusi ini memberikan kepastian keterjangkauan yang penting dalam konteks pengelolaan tambak udang. Next, Bang. Di sini ada tujuan fungsional dan non-fungsional. Tujuan fungsional yang pertama, akurasi pengukuran sistem harus mampu mengukur suhu air secara akurat dan toleransi yang rendah. Dan kedua, real-time monitoring kemampuan untuk memantau suhu secara real-time sehingga perubahan suhu dapat dideteksi di atas secara cepat. Skalabilitas sistem harus dapat menangani monitoring suhu di berbagai ukuran kolam udang untuk dari skala kecil hingga besar. Notifikasi memberikan notifikasi atau peringatan jika suhu air berada di luar rentang dan mengalami perubahan yang drastis. Non-fungsional kendala sistem harus diandalkan dalam pengukuran suhu tanpa kegagalan yang signifikan. Signifikan. Efisiensi energi. Konsumsi energi yang efisien menjaga biaya operasional tetap rendah. Ketersediaan sistem sepanjang waktu memastikan ketersediaan data suhu dan konsisten. Kesesuaian lingkungan, kondisi lingkungan kolam udang yang mungkin keras seperti kelembapan tinggi dan paparan air. Next. Literatur review. Mengetahui kondisi kualitas air seperti kondisi air suhu, salinitas air, pH air, dan ketinggian air, sistem dapat membantu menjaga tingkat kehidupan dan pertumbuhan udang faname.
Dengan adanya sistem minum dan menggunakan pengendalian kualitas air tambak dengan ambang batas kualitas air yang baik, budidaya udang faname, sistem akan memberikan peringatan dini ditunjuk oleh kualitas air tambak udang, volume sedang buruk. MM Faruf 2020. Budidaya tambak udang untuk memenuhi permintaan seperti udang faname, negeri ataupun luar negeri akan tetapi budidaya tambak saat ini menggunakan secara manual menangkau untuk mengecekkan kualitas air. Oleh karena itu dilakukan monitoring suhu, salinitas, keruhan dan pH air. Ya, DRA Mursid 2020 telah direalisasikan sistem yang mampu memonitoring pH, salinitas, selogen dan temperatur berbasis Arduino yang terintegrasi dalam PLC CMP1A untuk mengendalikan kualitas air tambak udang dari GA Pauzi 2020. Selanjutnya, kualitas air tambak biasanya dilakukan manual, pengambilan air sampel, kemudian dibawa laboratorium untuk dianalisa. Tujuan dari penelitian ini membuat sistem pemantauan kualitas air tambak berbasis Internet of Things yang dapat mempermudah dalam memantau kualitas air tambak. Dari Muhammad Rashid 2023. Pertumbuhan udang faname sangat berpengaruh perubahan temperatur, kadar oksigen, kadar pH, kadar air, dan juga kadar anomia. Bila standar yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi kualitas hidup dari udang faname itu sendiri. Monitoring kualitas air berbasis iot pada tambak udang, monitoring kualitas udang faname dan prototipe alat untuk mengukur pH dan suhu kekeruhan air tambak budidaya udang faname menggunakan Arduino Uno. Anggara Trisna Nugraha 2024. Selanjutnya, di sini akan disampaikan oleh rekan saya Galuh Abada. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya metode observasi. Di sini ada metode observasi ke studi literatur dan penempatan sampel, pembahasan, pengolahan data, penyusunan, kuesioner. Ada pengumpulan data, kodifikasi, pengolahan data, dan pengujian. Next. Tab. Tahapan pengembangan, di sini ada perancangan dan desain, ada pengujian dan validasi, optimisasi dan perbaikan, pengimplementasian dan pemantauan. Di sini ada perancangan sistem, skematik, dan diagram blok tampilan web server. Di sini ada foto alat dan penyerahan, berikut foto alat dan penyerahan. Next. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tambahan mengenai cara kerja alat. Pada foto dari alat yang telah ditampilkan, cara kerja alat dapat dilihat pada skematik untuk melihat cara kerja secara keseluruhan. Di mana yang pertama yaitu ketika sensor mendeteksi adanya suhu di bawah 25 sampai 30 derajat, maka sensor akan mendeteksi suhu dan kadar pH yang berada dalam air terukur normal. Namun, apabila sensor mengukur bahwasanya suhu di bawah 20 derajat Celcius atau lebih dari 34 derajat Celcius, maka secara otomatis sensor akan mengirimkan data ke dalam microcontroller ESP32 yang kemudian akan ditampilkan kepada LCD 16x2 dan akan ditampilkan kembali oleh web server. Di mana pada bagian ini secara otomatis, secara tidak langsung akan memberikan alarm warning kepada para petugas yang berjaga di tambak tersebut, sehingga dapat mengantisipasi adanya kelebihan atau kelonjakan suhu yang berada pada tambak udang tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.